Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami kerjakan. Yang pertama yaitu ada analisis kebijakan, sebagaimana tujuan penata ruang wilayah kota adalah mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Di sini akan membahas RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai tahun 2035. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Taman Mascot Bekantan termasuk dalam kawasan ruang terbuka non-hijau dan Kelurahan Sungai Baru termasuk kawasan pariwisata. Di sini juga membahas tentang Sungai Martapura termasuk kawasan strategis untuk penyelamatan lingkungan sungai. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah atau membuang limbah rumah tangga ke sungai mengakibatkan sungai menjadi tidak bersih. Di Kecamatan Banjarmasin Tengah termasuk kawasan pusat pelayanan kota. Di sini juga ada analisis kependudukan, data pertumbuhan penduduk. Terdapat 12 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Kalayan Luar, Kertak Balu Ilir, Kertak Mawar, Teluk Dalam, Kelurahan Kertak Balu Ulu, Kelurahan Pekapuran Laut, Sungai Baru, Gadang, Antasar Lama, Kelurahan Seberang Masjid, dan Kelurahan Melayu. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 pada Kelurahan Teluk Dalam memiliki jumlah yang meningkat yaitu 3.000 jiwa, sedangkan penduduk yang paling rendah pada Kelurahan Kertak Baru Ulu pada tahun 2016 tidak sampai 5.000 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 9.590.052 di seluruh kelurahan. Di sini juga ada analisis kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk. Analisis pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2014 sampai tahun 2018 didapat rasio 0,5% atau R0,5%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah rata-rata 0,5% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada di Kelurahan Sungai Baru dengan 0,006%. Meningkat laju pertumbuhan penduduk terbanyak ini dikarenakan Kelurahan Sungai Baru banyak terdapat fasilitas umum, kantor lurah, rumah sakit, serta perdagangan dan jasa lainnya yang dapat memudahkan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Analisis kepadatan penduduk. Kepadatan tersebut berdasarkan SNI 031733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang dimana kepadatan rendah yaitu kurang dari 150 jiwa per hektar, kepadatan sedang 151 sampai dengan 200 jiwa per hektar, dan kepadatan tinggi yaitu 201 sampai dengan 400 jiwa per hektar. Dari tabel di samping ini dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk yang paling padat adalah di Kelurahan Kalayan Luar. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut terdapat perkantoran dan pendidikan juga, serta terdapat perdagangan dan jasa. Sedangkan kepadatan penduduk di kawasan Sungai Baru termasuk kategori dengan kepadatan rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa per hektar. Analisis proyeksi penduduk. Dapat kita lihat pada tabel di samping ini bahwa hasil proyeksi penduduk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2038, jumlah penduduk wilayah kawasan Sungai Baru mengalami pertambahan dan perkembangan. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2038 adalah 10, 59, 53, 96, 14 jiwa, yang dimana dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan permukiman tersebut dekat dengan pusat aktivitas kegiatan perkotaan.
Di sini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan sarana pelayanan umum dan sosial, sarana pendidikan. Yang pertama ada PAUD, dengan menggunakan standar penduduk sebanyak 2.500 jiwa penduduk. Jadi berdasarkan penjelasan dari hasil perhitungan estimasi kebutuhan fasilitas pendidikan PAUD di Kelurahan Sungai Baru pada tahun 2018 sampai 2038 adalah masih kurang sebanyak 15 unit. Setelah itu ada TK, dengan menggunakan standar penduduk sebanyak 1.250 jiwa penduduk. Jadi berdasarkan hasil perhitungan estimasi kebutuhan fasilitas pendidikan TK di Kelurahan Sungai Baru pada tahun 2018 sampai 2038 adalah masih kurang sebanyak 29 unit dengan radius pencapaiannya sebesar 500 meter persegi. Kemudian ada SMP dengan menggunakan standar penduduk sebanyak 4.800 jiwa penduduk. Jadi berdasarkan hasil perhitungan estimasi kebutuhan fasilitas pendidikan SMP di Kelurahan Sungai Baru pada tahun 2018 sampai 2038 adalah masih kurang sebesar 7 unit dengan radius pencapaiannya sebesar 1.000 meter persegi. Selanjutnya ada sarana peribadatan. Kelurahan Sungai Baru memiliki 3 musola dan juga 3 masjid. Yang pertama ada musola atau langgar dengan menggunakan standar penduduk sebanyak 250 jiwa penduduk. Jadi berdasarkan hasil perhitungan estimasi kebutuhan sarana peribadatan musola atau langgar di Kelurahan Sungai Baru pada tahun 2018 sampai 2038 adalah masih kurang sebanyak 144 unit dengan radius pencapaiannya sebesar 100 meter persegi. Selanjutnya ada masjid dengan menggunakan standar penduduk sebanyak 2.500 jiwa penduduk. Jadi berdasarkan hasil perhitungan estimasi kebutuhan sarana peribadatan masjid di Kelurahan Sungai Baru pada tahun 2018 sampai 2038 adalah masih kurang sebanyak 15 unit dengan radius pencapaiannya yaitu sebesar 1.000 meter persegi. Sarana kesehatan. Kelurahan Sungai Baru memiliki 2 rumah sakit besar, umum dan swasta, yang mana juga rumah sakit tersebut sering dijadikan rujukan dari daerah lain. Sehingga untuk masalah sarana kesehatan Kelurahan Sungai Baru cukup memadai. Tapi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang akan terjadi di tiap tahunnya, maka perlu adanya penambahan rumah sakit maupun puskesmas. Sarana perdagangan dan jasa. Kelurahan Sungai Baru bisa dikatakan lokasi yang cukup strategis untuk perdagangan dan jasa karena lokasinya yang berada di tengah kota atau pusat kota sehingga mayoritas penduduknya melakukan perdagangan dan jasa di sana. Bisa dilihat dari tabel berikut, proyeksi penduduknya itu setiap tahunnya meningkat dan kebutuhan fasilitas toko itu terbesar ada di Teluk Dalam dan yang paling rendah ada di Kertak Baru Ulu. Begitu juga di pertokoan. Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga. Sama seperti tabel yang tadi, yang terbesar ada di Teluk Dalam dan yang paling rendah ada di Kertak Baru Ulu. Kelurahan Sungai Baru memiliki sarana rekreasi dan budaya yang bisa dibilang juga sebagai maskot Kota Banjarmasin, yaitu Patung Bekantan. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari penduduk lokal, tetapi juga banyak dari luar daerah. Ditambah juga Patung Bekantan letaknya berdekatan dengan Pasar Terapung yang juga menjadi ikon Kota Banjarmasin. Sehingga itu yang membantu menambahnya daya tarik wisatawan. Menurut RT RW Kota Banjarmasin, Kelurahan Sungai Baru merupakan kawasan pariwisata, tetapi menurut kami saat ini melihat langsung ke lapangan, kondisi lingkungan dan sumber daya yang ada di sana masih belum cukup memadai untuk dikatakan sebagai suatu kawasan pariwisata. Analisis transportasi. Analisis sistem kegiatan berdasarkan land use di Kelurahan Sungai Baru. Jenis kegiatan yang paling tinggi adalah perdagangan dan jasa. Maka dari itu, sistem transportasi yang baik dan lancar akan sangat dibutuhkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Analisis jaringan. Pergerakan perdagangan dan jasa cukup tinggi di Kelurahan Sungai Baru. Dikarenakan yang paling dominan di sana adalah perjas, maka untuk berjalan dengan lancar diperlukan moda transportasi. Di Kelurahan Sungai Baru menggunakan sistem jaringan transportasi darat baik kendaraan pribadi dan umum. Dan juga untuk bus sudah tersedia halte, sedangkan untuk angkot masih belum ada terminal atau tempat pemberhentian khusus. Analisis jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada di Kelurahan Sungai Baru, semua kondisi jalan yaitu baik, tetapi
ada 2 jalan yang tidak memenuhi syarat, yaitu Jalan Sungai Baru dan Jalan Kolonel Sugiono. Analisis sistem jaringan pergerakan. Jalur pedestrian. Untuk di Jalan Ahmad Yani sudah terdapat jalur pedestrian yang memenuhi standar, tetapi masih ada yang menyalahgunakan jalur pedestrian ini sebagai tempat parkir motor. Jalur pesepeda. Hanya ada beberapa jalan yang menyediakan jalur pesepeda khusus, seperti di Jalan Ahmad Yani. Di Kelurahan Sungai Baru sudah terdapat bus untuk moda transportasinya, tetapi saat ini masih kurangnya jumlah bus dan jalur trayek yang dilewatinya, sehingga banyak orang yang ingin memakai bus, tetapi wilayah mereka belum dilewati oleh bus tersebut. Analisis ekonomi. Ekonomi di Kelurahan Sungai Baru menggunakan data dari PDRB. Pada Kelurahan Sungai Baru, yang menjadi sektor dominan adalah perdagangan dan jasa. Sektor industri kecil dan menengah seperti industri alat rumah tangga, rumah makan, dan restoran, usaha toko, dan pengolahan kayu. Daya tarik dari Kelurahan Sungai Baru adalah banyaknya yang berjual ketupat, khususnya di Kampung Ketupat. Itulah alasan kenapa tempat tersebut dinamai dan dikenal dengan kawasan Kampung Ketupat. Selain itu, di Kampung Ketupat juga mengadakan pelatihan pembuatan sesirangan, yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk Kampung Ketupat. Analisis intensitas pemanfaatan ruang. Kawasan perumahan atau permukiman KWT antara 40 sampai 80%, KDB maksimum 40 sampai dengan 80%, KDH 20 sampai dengan 52%, KLB maksimum 1,6, tinggi bangunan maksimum antara 2 sampai dengan 4 lantai. Kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan komersial dan jasa, pertokoan, kawasan pertokoan, dan kegiatan bisnis lainnya, yaitu KWT maksimum 80%, KDB maksimum 80%, KDH 20%.